tinggal kayak bertiga itu nggak apa-apa kok gitu. Kamar mandi doang. Jadi didikan dari orang tua ataupun wali yang membimbing dia itu menjadi faktor utama kenapa dia mau melakukan itu. Eksploitasi anak merupakan masalah struktural yang terjadi dari tahun ke tahun. KPAI mencatat sebanyak 303 kasus eksploitasi terjadi pada anak dalam rentan umur 15 hingga 17 tahun. Ironisnya, masih ditemukan pekerja anak di bawah umur 15 tahun. Didukung dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2024, persentase pekerja anak mengalami kenaikan sebesar 0,45% dari tahun 2023, yaitu dari 1,72% menjadi 2,17%. Kenaikan persentase tersebut diiringi dengan kenaikan jumlah pekerja anak dari tahun 2023 sebesar 1,01 juta anak menjadi 1,27 juta anak pada tahun 2024. Sesuai pernyataan Ketua Dewan Pers Nini Rahayu, masyarakat berhak tahu bahwa di Indonesia masih ada yang namanya pekerja anak. Tim kami menemukan pekerja anak di bawah 15 tahun yang masih menghabiskan harinya untuk bekerja. Lalu, apa faktor yang membuat anak ini harus turun ke jalan? Kami telah menemukan 3 kasus pekerja anak di bawah umur, meliputi pengemis, pengamen, dan penjual makanan. Kasus pertama terjadi di kawasan sekitar stasiun di Tangerang Selatan. Seorang anak berinisial DS berusia 9 tahun menjalani aktivitas berjualan setelah pulang sekolah. Terutama saat hari libur, DS rutin berjualan lebih dari 1 kali dalam sehari. Kan besok libur, kenapa kamu sampai malam lagi? Aku sih tadi usahain sampai tadi kan pagi sampai jam 1, terus aku istirahat di rumah, terus kesini lagi jam segini. Iya. Seluruh hasil penjualannya tidak digunakan untuk kebutuhan pribadi, melainkan diserahkan kepada ibunya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk untuk tabungan pribadi dan membantu neneknya. Berarti pendapatan kamu dapat uangnya sehari sejualan segini berapa? Kalau itu mama yang kirim. Tapi biasanya langsung kasih ke mama gitu semuanya. Iya, aku abis itu kan ini terus kasih ke mama hiburan sama adik gitu. Ya, Tapi kamu dapat juga. kalau itu sih dapat jajannya 10.000 kan dari isi kartu itu 10.000 sama ojek 20.000. Jadinya aku jadinya sih cuma 10.000 doang. Biar nambahin tabungan jadi mama nabung untuk barang ya buat kan mama juga kan punya utang terus sama nenek. Kenapa mama punya apa? Punya itu aku sih punya dia kan udah punya tabungan terus dia mau ngasih ke itu ke neneknya soalnya neneknya butuh air dan kan airnya itu soalnya itu mati. Iya, nggak bisa diputus sama mama dibantuin ngumpulin duit. Dalam wawancara, DS mengaku kerap mengalami perundungan di sekolah dan tidak memiliki teman dekat. Kondisi ini membuat kesehariannya di luar jam sekolah lebih banyak dihabiskan untuk menjaga ibu dan adiknya. Kenapa nggak milih main? Juga aku dihina sama temen. Apa? Dihina sama temen. Dihina. Iya. Kenapa? Terus katanya kan aku ini apa sih tadi ke pas itu juga aku kan baru situ ya terus aku minta ikan dia lagi ucingan tuh aku minta ikutan tapi dia nggak boleh katanya dapat. Iya. Terus kamu cerita ke mama kamu? Kalau itu sih enggak katanya kan kalau sama temen kata mama juga nasihatin aku kalau temen menghina kita nggak apa-apa jangan nunduk aja katanya. Setiap harinya, DS bersekolah, mengaji, dan berjualan. Ia menyampaikan bahwa waktu istirahatnya terbatas karena aktivitas berjualan sering dilakukan hingga malam hari. Mainnya di hari apa aja? Setiap hari Minggu. Minggu doang. Ya, Tiap hari sekolah sama iya. jualan. Ya, nggak pernah sempat main. Sampai ke Tapi sih namanya resiko.
kalau sampai sekolahnya nggak capek, tapi kalau di keretanya itu capek. Iya, Capek di iya. kereta. Terus pas bangunnya itu kayak belum puas tuh tidurnya. Lokasi DS berjualan sempat berpindah, awalnya merupakan arahan ibunya. Namun, beberapa area stasiun tidak memperbolehkan aktivitas berjualan, sehingga kerap kali DS ditegur oleh petugas dan terpaksa harus berpindah tempat mencari lokasi jualan yang baru. Karena sih suruhnya tapi aku di sana aku nggak boleh jualan di sana kata siapanya. Pernah gak kamu capek gitu kayak aku hari ini capek jadi nggak jualan dulu deh? Kalau itu walaupun aku capek aku paksain. Maksain. Kenapa? Soalnya kan kalau aku besok nggak ada uang jajan gitu buat sekolah. Kasus kedua ditemukan di lampu merah kawasan Jakarta. Sepasang suami istri membawa 3 anak mereka ke jalan untuk mengamen. Anak tertua berusia 8 tahun, sementara 2 lainnya merupakan anak kembar berusia 4 tahun. Aktivitas ini telah berlangsung selama sekitar 1 tahun. Dulu sang suami bekerja sebagai supir bus. Namun karena COVID-19 dan terdampak dalam pengurangan karyawan atau PHK, maka ia kehilangan pekerjaan tetap. Dulu pernah sempat jadi agen bis. Gimana? Pernah sempat jadi agen bis. Agen bis. Ya, tiketing. Oh terus kenapa ini mas? Berarti Pengurangan karyawan ya. waktu saat COVID ya mas? Sang suami berinisial D menyampaikan bahwa setiap hari aktivitas keempat anaknya mengamen dilakukan hingga sekitar pukul 6 sore. Lalu disusul, D dan istrinya kembali ke rumah sekitar pukul 8 malam. Berarti emang biasanya kalau kesini tuh mencari uang itu sama keluarga semuanya, sama istri, sama anak juga kayak gitu. Di rumah berangkat jam 10. Jam 10 sampai Jam pagi berangkat, ntar kita turun jam 2 siang di sini. sampai jam 2 Kan tergantung siang. perjalanan dari rumah ke sini juga. Oh, kalau selesai cari duitnya itu kira-kira jam Habis bisa, abis Isya. Oh, berarti sekitar jam 7. jam 7 setengah 8. Kan anaknya sekolah. Itu anaknya sekolah dulu baru di Setelah pulang sekolah baru berangkat. Oh, berarti baru pulang sekolah baru dibawa ke sini gitu. Oh, tapi anaknya juga sampai malam. Enggak, Oh, enggak. palingan kan kalau dijemput sama adik saya paling ntar pulang Oh, pulang. Biasanya jam berapa tuh, Mas? jam 5 jam 6. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan pengakuan anak yang menyebut bahwa mereka kerap berada di jalan hingga malam hari. Kalau selesai ngamen sama teman-teman biasanya jam berapa? Kayak malam ya? Iya. Anak-anak tetap bersekolah pada pagi hari, kemudian bersiap kembali ke jalan setelah pulang. D menyatakan bahwa anak-anak tidak dapat ditinggal di kontrakan, sehingga harus ikut turun ke jalan. Begitu juga ketika ada salah satu anak yang sakit, maka yang akan turun ke jalan adalah D dengan membawa salah satu anaknya. Kenapa mas ngajak anaknya untuk apa memang mereka yang mau ikut? Memang dia mereka pengen ikut, tapi juga di rumah kan nggak ada yang jaga. Nah, Daripada mereka, kita bayar momongan lebih baik buat jajan mereka. oh jadi mereka berlima emang Nah, yang satu di rumah sama adik. Pendapatan yang sedikit membuat D harus bekerja keras mengumpulkan dari hasil mengamen. Namun, hal itu juga ditentukan dari faktor cuaca yang kadang tidak menentu, serta jumlah pengguna jalan perharinya. Hasil kerja Mas ini sama mencari uang ini kira-kira memangnya mendapatkan biayanya berapa gitu, Mas? Kalau untuk nominal sih palingan ya nggak bisa ditebak ya kan. Apalagi kerjaan gini susah. Palingnya buat sehari-hari cukup. Sehari-hari cukup. Berarti sehari 100 ada, Mas? Ada. Uang yang sudah Mas hasilkan itu biasanya Mas tuh salurkan untuk apa, Mas? Buat tabungan buat masa depan anak-anak, buat bayar kontrakan, beli susu apa yang masih bayi gitu. Dalam periode tertentu, anak-anak juga pernah mengalami resiko keselamatan. Resiko ini antara lain kecelakaan dan gangguan kesehatan, mengingat lingkungan jalanan bukanlah ruang yang aman bagi anak. Tapi saat anak-anak Mas mencari uang di jalan itu sama Masnya, maaf ya Mas ini mungkin pernah nggak sih kayak kejadian pengalaman
yang nggak enak, misalkan ada kebakaran gitu. Atau dimarahin orang-orang. Pernah. Nah yang ditabrak pun pernah. Oh, tidak pernah. Oh, itu berarti sampai masuk rumah sakit kah, Mas, atau Enggak sih, gimana? alhamdulillah cuman luka-luka kecil. Kalau boleh tahu anaknya yang meninggal yang itu kenapa ya? Kena ISPA, inspeksi paru-paru. Dalam wawancara tersembunyi yang dilakukan, orang tua turut menyampaikan pandangan bahwa anak dianggap sebagai penopang yang dapat membantu keluarga di masa tua. Harapan saya cuma biar bisa mereka ngurusin saya kelas tua nanti aja udah. Nggak perlu bahagianya saya, yang penting anak-anak bisa jaga saya sampai tua. Saya nggak perlu berharap dia jadi orang pintar, orang hebat. Cukup dia ada di samping saya waktu saya dipanggil Tuhan, itu aja sih keinginan saya. Selalu ada buat orang tua aja. Bagi sebagian warga yang sering melewati wilayah tersebut, kehadiran anak-anak yang mengamen dianggap sebagai hal yang biasa. Namun sebenarnya, kekhawatiran muncul akan masa depan mereka. Kalau ya karena setiap hari saya lewat sana, kalau kerja maupun pulang, pasti banyak ketemu dengan ada orang tua, anaknya, jadi ayah ibu dan 2 atau 3 anak itu mengamen di sana. Jadi kalau pagi berangkat jam 6, setengah 7 itu pasti lihat di sana. Kemudian kalau pulang antara jam 3 sampai jam 6 itu masih ada di sana. Kalau malam kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak. Mungkin gantian orangnya ya, bergantian. Jadi perasaannya ya campur. Yang pertama salut juga anak kecil itu membantu orang tua untuk cari rezeki ya. Tapi di sisi lain kasihan juga. Yang timbul itu masa depan mereka terus gimana kalau setiap hari mereka habis dengan untuk membantu cari nafkah. Padahal kan usia segitu kan saatnya mereka masih main, masih belajar untuk mengembangkan dirinya. Iya. Ya kalau yang saya lihat sih lebih lebih banyak secara nggak langsung ya dimanfaatkan ya gitu. Jadi mestinya kalau orang tuanya mau mengamen ya biarkan anaknya itu bermain di mana, kemudian orang tuanya mengamen, atau mungkin ya cari yang lebih produktif dibanding itu. Kasus ketiga melibatkan seorang ibu berinisial NA dengan 5 orang anak di sekitar kawasan masjid di Tangerang Selatan. 2 anak diasuh oleh neneknya dengan seluruh biaya ditanggung, sementara ketiga anak lainnya yang masih kecil dibawa ke jalan untuk mengemis. Suaminya kan siapa? Supir angkot. Ya. Biasanya berarti kalau yang ngurus di sini ini ya? Iya. Tetangga mah nggak ada yang bisa dititipin. Kadang ini kan kalau mau tidur, maksudnya kalau ngantuk ayo pulang. Kadang-kadang nggak mau suruh pulang. Bilangnya di rumah nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Makanya pada betahnya di jalan. Yang gede, yang kecil juga. Salah satu anaknya bersekolah dari pukul 1 hingga 4 sore. Kemudian pada malam hari ikut mengemis bersama NA dan saudara-saudaranya. NA mengaku tidak melakukan praktik meminta-minta, melainkan mengharapkan pemberian yang sukarela. Jadi anak-anaknya setelah sekolah mereka langsung ini atau ada waktu mainnya main paling sering. Jadi mereka sih main sama teman-temannya dulu. Iya. Di sekolah atau di rumah juga. Sabtu Minggu main di rumah ya Neng. Dari pagi sampai siang, ntar sore berangkat. Tapi mainnya di rumah aja, maksudnya di sekitar halaman rumah ya. Iya. Hanya cuma Sabtu Minggu ya Bu berarti. Iya. Kalau Senin Jumat sekolah. Iya. Pulang tuh. Kalau sekolah langsung nyari. Ya kasihan sekarang kan kakaknya udah sekolah, udah suka malu. Cuman ya gimana udah keadaannya kayak gini. Saya suka bilang ke anak-anak yang kalau udah SD mau orang ngomong apa biarin. Yang penting kita nggak minta, harus kasihnya orang. Kakak suka jalan ya, suka minta-minta gak ke orang? Enggak, diajarin sama mamanya ikut aja. Ternyata hal ini bertentangan dengan keterangan warga sekitar yang mengungkapkan bahwa NA bersama anak-anaknya melakukan aktivitas mengemis.
Kalau yang saya tahu sih ibunya sih di sini, terus ya anaknya ya jalan ke sana, bolak-balik aja gitu. Ngapain tuh? Ya bawa kaleng lah terutama. Kalengnya buat apa? Buat uang kaleng, buat minta-minta. Nggak benar lah sebenarnya mah ya. Sebenarnya itu ya nggak baik untuk kesehatan anak-anaknya, masa depan anak-anaknya. Anak-anak telah diajak ke jalan sejak usia yang sangat dini, bahkan sejak 1 minggu setelah lahir. Berdasarkan pengamatan tim, jumlah pendapatan tidak selalu berkaitan dengan kehadiran anaknya. Dari bayi umur seminggu udah saya bawa. Lagi hamil juga kemarin ayo terus. Karena ada anak-anak ini, banyak orang yang banyak ngasih. Ada anak-anak. Saya juga belum pernah nyobain sendiri. Bapaknya juga paling kalau saya ngeluh gini. Ibu ngeluh sama Suami ya harus gimana, lalu narik cuma dapat segini. Kalau nggak keluar nggak bisa makan, nggak bisa jajan anak. Karena udah pada ngerti jajan, udah ngerti makan. Dia bapaknya nggak ngerti. Ya saya emang nggak nyuruh, bilang bapaknya begitu. Pendapatan harian keluarga tidak menentu dan sepenuhnya bergantung pada pemberian dari warga sekitar. Ibu tersebut menyebutkan bahwa alasan mengemis adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengingat penghasilan suaminya tidak mencukupi. Ya kan kalau di sini rame ya tiap harinya. Iya. Oh iya. Pendapatannya berapa? Bisa dapat uangnya. Udah uangnya ya. Sedikitnya yang gede-gedenya 50 lah lumayan. Kadang 50. Dari sini aja. Kalau yang dari Rongsok nanti Rongsoknya kadang 20, 30. Macam itu. Iya. ada lain nggak sih dengan bawa anak ini atau memang karena keadaan paksa? Ya saya mah keadaan. Kalau nggak kayak gini kan ngarepin bapaknya mah nggak cukup. Supir angkot mas sekarang kan online banyak ya. Bapaknya juga kalau pulang sampai paling gedenya 30.000 buat anak bertiga aja nggak cukup. Belum terkontrakan, belum bayar listriknya naik. Ada yang langganan ngasih susu. Paling ya Bu, nanti kalau masuk SD bilang saya ya. Kalau bisa mah, ya saya mah nggak ngedukung kayak gini. Kalau bisa mah kerja apa anakku suruh sekolah yang bener, ya kerja mah nggak ada kerjaan. Susah nyari kerjaan. Padahal NA sebelumnya pernah berjualan dan memiliki peluang untuk mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Namun, pilihan yang diambil adalah tetap mengemis bersama anak-anaknya. Tadinya emang nggak mau, saya juga udah capek. Ini kan kerja yang kerja aku. Anak yang ada yang megang. Suka ada yang, kenapa nggak nyuci gosok aja? Ya pengennya mah nyuci gosok ya. Cuma kan anak 1.001 kalau yang bawa anak. Karena orang tua saya juga bilang mah nggak ada keturunan kayak gini, lu kenapa jadi kayak gini? Ya mungkin nasibnya jadi kayak gini. Melalui 3 kasus yang telah ditelusuri, ditemukan pola keterlibatan anak dalam kasus aktivitas ekonomi di jalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga. Meski kerap disebut sebagai upaya membantu orang tua, kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi eksploitasi anak. Fenomena pekerja anak di jalanan tidak terjadi secara instan. Anak yang bekerja di jalanan tidak langsung dapat diartikan sebagai eksploitasi. Maka, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan ketika aktivitas tersebut telah melanggar hak anak. Pekerja anak memang ada beberapa situasi. Yang pertama, memang dari kategori usia. Kalau anak usia 0 sampai 6 tahun ya atau 5 tahun, berapapun lama waktu mereka di jalan dan ikut ngamen, ikut ngemis dan apa-apa itu udah disebut eksploitasi anak. Itu dengan resiko polusi, resiko kecelakaan gitu ya, resiko
resiko perlindungan anak yang lainnya. Kalau untuk usia 6 sampai 12 tahun, pokoknya dalam 1 minggu itu 20 jam kerja aja, 1 minggu ya, kalau dibagi 7 berarti sekitar 2,5 jaman itu sudah masuk ke kategori eksploitasi juga. Dan gini, eksploitasi itu kan adalah ketika orang yang mengeksploitasi atau pelaku eksploitasinya mendapatkan keuntungan finansial ya, keuntungan secara ekonomi gitu ya. Jadi itu juga sudah kategori eksploitasi ketika dia harus menyetorkan uang tersebut pada oknum-oknum, bisa jadi pada keluarga atau orang tuanya sendiri. Adapun faktor utama yang mendorong anak turun ke jalan antara lain kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial yang terlalu bebas, serta ketiadaan pengasuhan di rumah. Di sekitar mereka itu hal yang biasa gitu ya. Oh, ini teman saya juga turun ke jalan kok, tetangga saya juga turun ke jalan kok misalnya, atau keluarga saya juga bahkan turun ke jalan gitu. Ada beberapa situasi di mana orang tua itu ya dengan alasan tidak ada anak yang jaga lah di rumah, tidak ada orang yang jaga anak lah di rumah gitu, karena semuanya harus misalnya berangkat mulung, berangkat ngamen, sehingga anaknya juga dibawa gitu ya. Terus kemudian juga memang ada alasan-alasan di mana ya keluarga membutuhkan bantuan anak gitu ya, entah untuk iuran bayar kontrakan gitu ya, sehingga mereka membutuhkan bantuan anak tersebut, anaknya harus nyetor juga untuk kontrakannya mereka, seperti itu, akhirnya mereka turun ke jalan. Di Indonesia, perlindungan anak telah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Selain itu, adanya Komnas HAM turut memperjuangkan hak-hak anak agar kehidupannya terjamin. Namun, implementasi kebijakan dinilai belum berjalan optimal di lapangan. Yang harus efektif adalah implementasinya. Saya rasa kalau kebijakan mau dibuat sebagus apapun tuh bisa, karena always good on paper. Tapi bagaimana dengan realitinya itu diimplementasikan? Apakah memang semua orang tersosialisasi dengan baik? Saya rasa enggak juga gitu, karena kadang-kadang APH-nya juga entah paham entah enggak gitu ya, APH-nya gitu. Jadi aparat penegak hukumnya saya nggak tahu apakah mereka paham situasi seperti itu. Yang kedua juga aktif, pemerintahnya juga masih aktif dalam implementasinya, dalam artian memang pengawasannya, sistemnya itu mesti benar-benar turun sampai ke lapisan paling bawah. Selain dari sisi perlindungan sosial, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan juga mempengaruhi perkembangan emosi hingga pembentukan kepribadian mereka. Pertama, kalau misalnya ngomongin tentang bekerja gitu ya, pasti kan kalau pekerjaan tuh ada target gitu ya. Kalau misalnya mereka tuh bekerja di bawah tekanan gitu, bahwa mereka harus kejual yang dijual, atau mereka harus ngemis harus dapat berapa. Nah di situ justru akan mulai mengganggu gitu. Karena udah pasti kalau kita ngomongin konteksnya adalah anak-anak yang dipaksa bekerja gitu ya, itu pasti mendapatkan tekanan emosional. Nah disitulah mereka jadi perkembangan emosional itu tidak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka nggak ada tuh kesempatan untuk belajar tentang emosi-emosi yang lebih positif dalam hidup. Mereka akan lebih cenderung misalnya melihat orang tuanya marah-marah, atau mungkin orang-orang dewasa di sekitar yang marah-marah, mengumpat tentang kehidupan dan seterusnya. Akhirnya mereka pun orientasi emosinya akan lebih condong ke emosi negatif gitu ya. Lingkungan jalanan juga menghadirkan risiko fisik dan mental, mulai dari kelelahan, kecelakaan, hingga tekanan psikologis jangka panjang. Resiko mungkin dari sisi psikologis ya, pertama saat mereka bekerja di jalan, mereka kan pasti akan mulai membandingkan diri mereka dengan anak-anak seusianya yang mereka lihat, mungkin berangkat sekolah, pakai baju sekolah, atau ngeliat ada anak kecil naik motor sama orang tuanya, naik mobil, dibeliin apa ini itu gitu ya. Pasti mereka akan mulai melakukan social comparison dari sekecil itu gitu ya. Dan saat mereka melakukan social comparison, mereka akan mulai ngerasa rendah diri, insecure, mulai ngerasa bahwa dirinya ini gak berharga kayak gitu, dan ngerasa bahwa oke, tempat aku tuh emang di sini yang akan bisa sampai situ. Ditambah lagi sama doktrin-doktrin yang mungkin akhirnya membuat mereka semakin terperangkap bahwa ini adalah jalan hidup aku sampai gede nanti, terus aku memperjuangkan anak kecil lagi. Jadi pasti akan sangat berpengaruh ke cara pandang diri dia ke diri dia sendiri. Kemungkinan besar mereka akan kurang menghargai diri mereka sendiri, value mereka tentang kehidupan juga tidak akan sesuai dengan apa yang kita pelajari di sekolah,
ya kan, tentang misalnya value benar salah, value apa yang bisa diterima di masyarakat dan yang nggak bisa, moral, tata krama, itu tuh jadinya nggak bisa mereka dapetin. Kenapa? Karena mereka belajarnya di jalan. Upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak memerlukan program dukungan yang berkelanjutan, salah satunya dari pemerintah. Kebijakan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi diimplementasikan secara konsisten melalui kolaborasi banyak pihak. Anak-anak tidak seharusnya berada di jalanan untuk mencari uang. Mereka seharusnya berada di sekolah, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman. Banyak dari kasus-kasus yang telah ditelusuri mengingatkan kita bahwa praktik eksploitasi anak banyak dilatar belakangi oleh persoalan ekonomi dan mengisyaratkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih menyeluruh dari seluruh pihak demi memberikan ruang tumbuh yang nyaman bagi mereka.